Hai Sobat Kristus, jumpa lagi di dalam materi Komsel kita di minggu pertama dari bulan Oktober tahun 2022. Tema kita pada kali ini adalah menjadi manusia rohani dimulai dari roh. Bacaan kita terambil dari Galatia 5 ayat 24 hingga 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kehidupan orang percaya tidak terlepas daripada masalah atau problem di dalam hidupnya. Tantangan kehidupan silih berganti menghampiri semua orang, termasuk kehidupan orang percaya. Yang menjadi masalah apakah kita tetap mengikuti pimpinan Roh Kudus atau kita mau dipimpin oleh hawa nafsu dan keinginan kita sendiri ketika kita di dalam masalah. Sebagai anak-anak Allah, mari kita terus bertumbuh dewasa, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 1, dikatakan di situ, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kehendak Tuhan adalah roh yang memimpin jiwa kita, dan jiwa kita yang memimpin tubuh kita. Bukanlah jiwa kita yang dipimpin oleh tubuh kita. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah, biarlah kehendak Tuhan adalah yang memimpin jiwa kita, lalu jiwa kita yang memimpin tubuh kita, bukan sebaliknya tubuh kita yang memimpin jiwa. Roh adalah kesadaran akan adanya Tuhan, jiwa adalah kesadaran akan adanya diri, dan tubuh adalah kesadaran akan dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjadi manusia rohani. Langkah yang pertama, Roh Kudus telah memampukan kita untuk membangun hubungan intim dengan Bapa karena kita adalah anak Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika Roh Kudus telah memampukan kita untuk membangun hubungan intim dengan Bapa, maka menjadi bagian kita, yang menjadi tugas kita adalah memperbaharui manusia batiniah kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita memberikan komitmen waktu untuk sebuah hubungan. Berdoa, bersyukur, bernyanyi, membaca Alkitab, memperkatakan firman, dan bersekutu di dalam komsel. Ini adalah langkah-langkah yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu lakukan sebagai bagian kita untuk kita membangun manusia rohani kita. Langkah yang kedua, Roh Kudus mau memimpin kita untuk mengalahkan keinginan daging melalui firman. Kita baca dari Roma 8 ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Keinginan diri sendiri atau kebiasaan buruk yang membawa kepada kehancuran hanya bisa dikalahkan dengan Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan dari apa yang kita baca dan kita renungkan. Bagian yang ketiga adalah membawa pergumulan kita, baik itu masalah, dosa, dan rencana kita melalui sebuah hubungan, yaitu berdialog dengan Bapa Surgawi. Mazmur 32 ayatnya yang ketiga hingga kelima. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Doa bukanlah satu arah, melainkan sebuah dialog kita dengan Bapa Surgawi. Ada saatnya kita berdiam dan menanti apa yang menjadi pernyataan Bapa di surga buat kita. Karena dari sanalah kita akan mendapatkan kekuatan baru, dipulihkan untuk kemudian kita melangkah kembali di tengah masalah yang terjadi atau dosa yang kita sudah lakukan, ataupun kita menyerahkan rencana-rencana hidup kita ke dalam tangannya. Bangunlah hubungan yang intim, membawa sebuah pergumulan-pergumulan hidup kita di dalam hubungan dialog kita dengan Bapa di sorga. Yang menjadi pertanyaan untuk kita diskusikan yang pertama adalah, apakah yang menjadi penghalang saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah ego, kekhawatiran saya, kemarahan, atau dosa-dosa yang lain? Yang kedua, apakah komitmen saya setelah mendengar firman hari ini?